Puji nama Tuhan, selamat pagi bagi kita semua. Kita sudah memuliakan Tuhan, sudah melakukan Tuhan. Dan kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita. Dan setiap pujian kita menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan saya juga ingin menyapa kita yang ada di luar sana. Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Mangan sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan juru selamat kita dan juru selamat Tuhan. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan juru selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3:36. Dan Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Petrus mengatakan dalam Kisah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia Yesus Kristus. Karena di bawah kolam ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan Paulus mengatakan dengan jelas bahwa dalam Yohanes Kisah Rasul 16 ayat yang ke-31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Puji nama Tuhan. Yakini dan percayailah bahwa Tuhan itu baik selamanya. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita semuanya. Dan juga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Selamat hari Minggu, dan sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan, kami sebagai orang-orang pilihan-Mu, orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, menyadari betul betapa kami tidak dapat berbuat apa-apa sebenarnya, tapi Tuhan begitu luar biasa memilih kami, menguduskan kami, membenarkan kami, dan lain sebagainya. Terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu, dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu dan berbicara melalui bibir mulut hamba-Mu. Apa yang ingin Kau katakan, katakanlah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman. Dalam nama Yesus, amin. Saya akan membacakan 1 Petrus 1 ayat yang kedua dan Efesus 1 ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Allah. Yaitu orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Efesus 1 ayat 4, sebab di dalam Dia Allah yang memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus tak bercelah di hadapannya. Puji nama Tuhan. Dari 2 ayat ini saya mengajukan pertanyaan, manfaat apa yang kita peroleh kalau kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah? Manfaat yang kita peroleh kalau kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah, menurut 1 Petrus 1 ayat yang kedua dan Efesus 1 ayat yang keempat, adalah kita dikuduskan oleh Roh Kudus dari pembacaan kita tadi. Jadi kita dikuduskan oleh Roh Kudus bukan karena kehebatan kita. Saya yakin dan percaya bahwa kita ketika dikuduskan oleh Tuhan, kita bukan dalam keadaan benar. Tapi karena ada kerinduan kita datang kepada Dia, kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kita menjadikan Dia Tuhan dalam hati dan hidup kita, sehingga Dia masuk dalam hati kita untuk menguduskan kehidupan kita yang berdosa ini. Tanpa Dia kita tidak akan bisa melawan dunia, hawa nafsu dan keinginannya, keinginan daging, keinginan hawa nafsu, keinginan setan. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan bisa hidup kudus di hadapan Tuhan. Kita akan menjadi, karena
menjadi alat setan, karena tabiat kita adalah tabiat dosa, tabiat kita adalah tabiat kejahatan, tabiat kita adalah tabiat Adam yang pertama itu. Dan itulah sebabnya ketika kita dikuduskan oleh Tuhan, maksud Tuhan agar setiap kita menjadi serupa kembali dengan Dia, dengan Adam yang kedua itu. Karena dengan menjadi serupa dengan Dia, kita dapat hidup dalam kasih, hidup dalam kebenaran, hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Kita akan bisa melakukan apa yang diharapkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan buah-buah roh akan senantiasa ada dalam hidup kita sebagai orang yang percaya. Karena buah-buah Roh Kudus itu sangat penting dalam kehidupan orang-orang percaya. Di situ ada agape, di mana kasih Tuhan, kasih Allah itu memenuhi hati kita. Dan kasih sayang yang daripada Tuhan, suka menjamu dan lain sebagainya, ada bagi kita orang-orang yang mendapatkan kasih agape itu. Yang kedua ada hara di situ. Hara adalah kegembiraan, sukacita, sumber kebahagiaan. Jadi kalau satu-satunya sumber kebahagiaan itu adalah sebenarnya adalah Roh Kudus yang mengalirkan kuasa kebahagiaan itu. Dan dia berkata bahwa hara itu adalah sumber kebahagiaan bagi orang-orang percaya. Ada juga irinya di situ, ada ketenangan, ada damai di situ, ada kesejahteraan di situ. Jadi kalau kita hidup dalam kuasa Roh Kudus dan dikuduskan oleh Roh itu, maka Roh Kudus dianugerahkan kepada kita. Ada makrotimia di situ. Makrotimia itu di mana kita sebagai orang-orang percaya memiliki ketahanan, kepanjang sabaran, dan juga ketekunan. Ada hiristotes di situ, ada kemurahan, ada kebajikan, ada ini kebajikan, keadilan dan kebenaran Allah, dan ada agathos ini. Agathos ini itu kebaikan, dan juga ada yang namanya pistis, kesetiaan. Dan saya mau katakan di akhir zaman ini sudah tidak banyak orang-orang yang setia. Kita perlu setia kepada Tuhan. Kita perlu setia kepada pasangan kita. Kita perlu setia kepada keluarga kita. Kita perlu setia kepada Tuhan. Dan kita tidak akan bisa setia penuh tanpa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Tuhan menyucikan kita agar kita bisa menjadi orang-orang yang setia. Ada di situ protes juga. Protes itu adalah di mana kita mendapatkan kelemah lembutan, lemah lembut, dan di sana juga ada kerendahan hati. Jadi kalau kita hidup dalam protesnya Tuhan, kerendahan hatinya Tuhan ada pada kita. Dan yang tak kalah pentingnya adalah engratia. Engratia itu adalah pengendali kehidupan kita seperti kuda. Kalau kuda itu mau dikendalikan, dia harus punya kekang. Dan kekang itulah yang membuat kuda itu disuruh belok kanan, dia akan belok kanan, belok kiri akan belok kiri. Tapi kita bukan kuda yang harus dikekang. Kita adalah memiliki Roh Kudus. Itulah pengendali kita yang betul-betul bukan karena terpaksa dan dipaksa. Pengendalian diri dari Tuhan itu murni karena kita cinta kepada Tuhan, mengasihi Tuhan. Kalau orang mengasihi Tuhan, yang saya sering katakan, mengapa kita harus bangun pagi-pagi dan mengatakan aku cinta Tuhan, aku sayang padamu, aku bersyukur karena di pagi-pagi buta ini boleh datang kepada Tuhan, boleh menyerahkan hidup kepada Tuhan. Karena kita memiliki waktu yang sangat panjang, ya, 24 jam. Kadang-kala orang lupa memberikan buah sulungnya kepada Tuhan. Sementara kita bisa menikmati segala apapun dari segala kebaikan Tuhan, tapi kita lupa, ya. Kita tidak mau merendahkan hati untuk memberikan buah sulung waktu kita buat Tuhan. Jangan pernah lupa, berikan setiap hari. Dan kalau malam, bersyukurlah kepada Tuhan, karena Tuhan. Yang mau saya katakan di sini, mari kita bangun waktu-waktu tertentu kita untuk bersekutu dengan Tuhan, baik secara keluarga, baik secara pribadi. Harus ada waktu-waktu khusus kita yang kita berikan kepada Tuhan dalam kehidupan ini, sehingga buah-buah Roh Kudus itu
akan melakukan tugas-tugasnya melalui kehidupan kita. Ada karunia-karunia Tuhan itu bekerja, ya, bekerja untuk gereja Tuhan. Karunia-karunia itu bekerja, karunia iman, karunia kesembuhan, karunia mujizat, karunia menerjemahkan bahasa roh, berbahasa roh, dan juga pengetahuan, hikmat, menyembuhkan, dan lain sebagainya. Ada 9 itu karunia itu bekerja untuk gereja. Dan sementara 9 karunia yang ada ini adalah untuk diri kita. Pelayanan ke dalam, tadi pelayanan keluar, ada perlunya kita pelayanan keluar. Mengapa banyak orang terjatuh ketika mereka melayani Tuhan dengan segala kedahsyatan yang Tuhan tunjukkan kepada mereka? Mereka jatuh kemudian karena mereka tidak mendapatkan Roh Kudus dalam pelayanan yang sesungguhnya. Buah-buah Roh Kudus itu tidak ada dalam kehidupan mereka, sehingga mereka mudah dengan angkuh bahwa semua itu harus hasil kerja kerasnya, hasil usahanya, hasil perbuatannya, hasil apa yang dia lakukan dalam kehidupan ini. Tetapi kalau dia menyadari bahwa dia adalah orang yang telah dikuduskan oleh Roh Kudus, maka dia akan melakukan yang terbaik dalam kehidupannya. Jadi juga ketika kita memiliki dikuduskan oleh Roh Kudus, kita diajar untuk taat. Bukan lagi melakukan apa yang kita kehendaki, apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Walaupun suatu ketika ada kita hal-hal yang kita inginkan, tetapi tidaklah bertolak belakang dari firman Allah. Jadi kita taat karena firman, karena kita taat karena Yesus, kita taat karena Bapa, kita taat karena Roh Kudus, kita taat karena Yesus Kristus yang sudah menguduskan kita. Dan itu hanya bisa kita lakukan ketika kita hidup dalam pengudusan daripada Roh Kudus itu. Dan kemudian kita yang tidak kalah pentingnya, kita memiliki watak Kristus. Watak Kristus yang saat kita tidak menerima Roh Kudus, kita memiliki watak Adam yang pertama. Kita cenderung untuk menyalahkan orang lain. Kita tidak mau mengambil tanggung jawab untuk diri kita sendiri, untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita buat. Kita lempar kesalahan itu kepada yang lain, seperti Adam kepada Hawa, Hawa kepada ular, ular kepada siapa? Ular kepada Tuhan karena dia dibuang. Jadi itu merupakan lingkaran yang tidak akan pernah putus. Tetapi mau saya katakan, ketika kita dikuduskan oleh Roh Kudus, kita tadi menjadi serupa dan segambar, dan kita akan menjadi bisa sewatak dengan Dia dalam kasih, dalam kekudusan, dalam kebenaran, dan melakukan apa yang diperkenankan oleh Tuhan, menjauhkan apa yang tidak diperkenankan oleh Tuhan. Kita memiliki watak baru dalam Kristus. Terang Allah menyinari hati kita, pikiran kita, hidup kita, sehingga kita tetap melakukan apa-apa yang diperintahkan Tuhan dan menjauhkan apa-apa yang tidak diperintahkan oleh Tuhan. Yang kedua, manfaat yang kedua, kita disucikan oleh darah Yesus Kristus. Kita baca dulu 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Titi baca. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7 dan 9. 1 Yohanes 1 ayat 7 sampai 9. Tetapi jika kita hidup dalam terang sama seperti Dia ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, puji nama Tuhan. Jadi kita disucikan oleh darah Kristus. Kita disucikan dari segala dosa-dosa kita. Ada orang mengatakan bahwa menjadi orang Kristen itu adalah orang yang paling nikmat. Dia berdosa, Yesusnya yang menanggung. Dia berbuat dosa, Yesusnya yang menanggung.
dia yang melakukan kejahatan, dia melakukan apa saja, Yesusnya yang menanggung. Itu nikmatnya di dalam Tuhan. Dan saya percaya itu. Karena kita tidak kuat untuk bisa menanggung dosa kita. Karena nature kita adalah berdosa. Siapa yang tidak berdosa? Termasuk yang mengatakan orang-orang yang paling nikmat percaya kepada Yesus. Karena Yesus yang menanggung dosanya. Jangan iri kalau Yesus yang menanggung dosa kamu. Jangan iri kalau Yesus yang menanggung segala kejahatan kami. Kami cukup dikatakan mengaku segala dosa-dosa kami di hadapan Dia. Kalau kami sudah mengaku segala dosa-dosa kami di hadapan Dia, di hadapan Tuhan, maka Dia, darahnya itu menguduskan kami dari segala dosa-dosa dan perbuatan jahat kami. Dan karena kami menjadi percaya kepada Kristus, dan segala apa yang tidak bisa kami tanggung, Tuhan tidak sampai hati untuk melihat kami ada di kayu salib itu. Dan sebagai gantinya Dia mengambil tanggung jawabnya. Dia adalah Tuhan 100%, manusia 100%. Dalam kemanusiaannya Dia mati untuk manusia yang berdosa. Pada hari yang ketiga, setelah turun ke dunia orang mati, Dia mengambil kunci jurang maut. Pada hari yang ketiga Dia bangkit untuk menyatakan kuasanya di tengah-tengah dunia ini. Bahwa Dia bukan manusia sembarangan. Ya. Tapi dua, Dia adalah Tuhan yang membuktikan Dia mengalahkan maut. Musuh satu-satunya yang paling ditakuti oleh manusia adalah maut. Itu sebabnya Alkitab mengatakan, hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kuasamu? Sengat maut ialah dosa, kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi terpujilah Tuhan. Nah, ini dia. Terpujilah Tuhan Allah kita yang telah memberikan kita kemenangan melalui Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jadi darahnya itu menyucikan kita. Bukan kita mau bebas untuk melakukan dosa. Bukan. Itu kesalahan yang fatal itu. Bukan berarti ketika kita sudah ada dalam Yesus, kita tidak bisa jatuh dalam dosa. Bukan. Kemungkinan kita jatuh ada. Alkitab katakan 7 kali orang benar itu jatuh, tapi Tuhan akan senantiasa membangunkannya, membangkitkannya kembali supaya tetap pada on the track. Itulah kehebatan Yesus kami itu. Dia tidak menginginkan kami jatuh. Karena apa? Firman Allah katakan tidak satu pun boleh menarik orang-orang yang dipilihnya itu untuk jatuh. Kalau dia jatuh akan dibenahi. Jatuh kemungkinan ada, tapi bukan hidup dalam dosa. Berbeda dengan orang-orang yang hidup dalam dosa. Mereka memang tabiatnya, nature-nya, sifatnya, wataknya adalah untuk melakukan kejahatan, melakukan kehendak setan, melakukan hawa nafsu dan lain sebagainya. Tapi kita bukan karena kita mau hidup di situ. Satu contoh, orang yang jatuh dalam dosa. Mungkin karena emosinya, bisa saja dia membunuh seseorang karena perlawanan ketika dia merampok, ketika dia dirampok. Bisa, atau yang terjadi di Sleman. Ketika istrinya dilihat, dirampok, dan dia mengejar, memepet, dan kemudian dua orang itu meninggal dunia. Kemudian dia dimintai sampai orang itu rela untuk membayar berapapun, asal suaminya tidak dipenjara. Dan itu membuat geger. Yang mau saya katakan, enak sekali kalau perampok itu mendapatkan pembelaan yang begitu luar biasa, sementara karena dialah yang melakukan kejahatan, manusia masih diberikan waktu untuk membela diri dan mempertahankan apa yang dia punya. Itu negara menjamin. Tapi apa yang terjadi? Kalau dalam istilah kami,
itu jatuh dalam dosa. Bukan hidup dalam dosa, tapi jatuh dalam dosa. Dan Alkitab katakan, kalau engkau mengaku segala dosamu, aku menyucikan engkau dari segala dosa dan kejahatan. Haleluya. Jadi darahnya itu yang suci, yang telah tercurah di Kalvari itu, menyucikan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan itulah sebabnya saya mau katakan kita disucikan oleh darah Yesus Kristus, sebagaimana yang kita baca dalam 1 Yohanes 1 ayat 7 sampai dengan 9, agar kita hidup kudus, bukan hidup lagi dalam dosa. Hidup kudus dalam kebenaran Tuhan, hidup kudus dalam dunia ini. Siapa bilang bisa kita hidup kudus dalam dunia ini tanpa Yesus? Siapa bilang kita bisa hidup kudus dan hidup benar tanpa penyucian darah Yesus, penyucian Roh Kudus? Siapa bilang itu? Dunia bilang, karena dunia memang harus binasa. Orang-orang berdosa katakan karena mereka akan masuk ke sana. Tapi Yesus, saya bangga karena apa? Yesus sudah mengatakan, aku memilih engkau sebelum dunia dijadikan, sebelum engkau dilahirkan. Apa yang mau saya tekankan di sini? Yang mau saya tekankan, engkau yang masih hidup dalam dosa, engkau yang masih hidup di luar sana tanpa percaya kepada Yesus. Kita nggak tahu, who knows, siapa yang tahu? Hanya Tuhan. Tiba-tiba orang itu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sedangkan dia pembuat kejahatan, pembuat dosa dan lain sebagainya. Tapi tiba-tiba menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan telah memilih dia, telah menentukan dia, dipilih sebelum dunia dijadikan. Orang berkata, bagaimana mungkin? Bagimu tidak mungkin, tapi bagi Tuhan mungkin, karena dia adalah Tuhan yang mengetahui awal dan akhir, yang mengetahui permulaan dan penghabisan, yang mengetahui awal dan ujung. Dialah Tuhan. Tiba-tiba seorang ateis datang kepada Tuhan, mengakui Yesus sebagai Tuhan. Imam-imam, orang-orang non, tiba-tiba datang kepada Kristus. Kita lihat sudah banyak sekali orang-orang percaya kepada Yesus. Karena apa? Karena mereka masuk dalam pilihan Allah. Konsep manusia mungkin, pemikiran manusia mungkin. Ah, kok gitu? Masa bisa? Belum dunia dijadikan, belum saya dilahirkan, saya sudah dipilih untuk percaya kepada Kristus, untuk hidup bersama dengan Tuhan, untuk dikuduskan oleh Roh Kudus, dikuduskan oleh darah Yesus. Mana nggak masuk akal. Memang kadang-kala tidak masuk akal, tetapi bukan karena tidak masuk akal tidak mungkin. Bagi Yesus segala sesuatu mungkin. Dan itu sebabnya kau yang ada di luar sana yang belum menerima Yesus, pikirkan, apakah aku orang yang dipilih atau bagaimana? Ketika hatimu tersentuh untuk mendengarkan firman Allah, datang melangkah dalam kasih karunia itu, Yesus akan menyucikan engkau, darahnya akan menyucikan engkau, Roh Kudusnya akan memampukan engkau untuk mengakui segala dosa-dosa dan apa yang sudah kita lakukan. Dan Alkitab katakan Tuhan Yesus Kristus mengampuni kita dari segala dosa dan kejahatan kita. Itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi engkau tidak akan pernah bisa menanggung dosa. Gak bisa. Karena Tuhan itu maha suci. Dan Tuhan sudah membuat itu gambaran yang jelas. Dari awal bagaimana orang Israel hidup dalam kekudusan. Supaya mereka hidup. Ada korban-korban yang diberikan. Dan kita tidak lagi menyerahkan korban burung terkukur kah, domba kah, yang terbaik dan lain sebagainya. Kita tidak lagi mempersembahkan itu. Tapi Tuhan telah mempersembahkan anaknya satu kali untuk selama-lamanya. Dan banggalah kalau engkau orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Orang-orang yang dipilih oleh Tuhan harus berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena manfaatnya sangat luar biasa. Engkau akan diberkati berlimpah-limpah. Engkau akan dilindungi.
engkau akan dijaga, engkau akan dinyatakan sebagai kekasih-kekasih Tuhan. Terpujilah Tuhan. Yang terakhir, kita disucikan oleh firman Tuhan. Yohanes 15 ayat yang ketiga. Itu bacakan. 15 ayat yang ketiga. Yohanes 15 ayat yang ketiga. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ya, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi, dalam Mazmur 19 ayat yang ke-9 di sana, how can a young man keep his way pure by living according to your word? Bagaimanakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman? Dan Mazmur 119 ayat yang ke 105 dikatakan di sana, your word is a lamp unto my feet and a light for my path. Firman-Mu adalah pelita bagi aku, terang bagi jalan. Jadi firman itu firman yang penuh kuasa. Firman yang memindahkan engkau dari kematian kepada kehidupan. Firman yang berkuasa mengubah karaktermu, mengubah sifatmu. Firman yang berkuasa untuk membuat engkau teguh berdiri di atas kehidupan ini. Firman yang membuat engkau membenci segala dosa dan kejahatan. Firman yang membuat engkau benci kepada orang-orang yang melakukan ketidakadilan, korupsi di tengah-tengah dunia yang ada ini. Mengapa banyak orang Indonesia begitu sengsara? Saya mendengar Pak Mahfud mengatakan, seandainya negara ini dikelola dengan baik dan tidak ada kebocoran di sana sini, tidak ada koruptor, tidak ada yang mengkorupsi uang negara ini, dengan baik dikelola dengan baik, maka setiap manusia di bangsa ini, setiap kepala, bukan setiap rumah tangga, setiap kepala dalam bangsa ini itu bisa memperoleh 20 juta per bulan. Wow. Berarti kita banyak kebocoran di sana sini. Ada banyak para pejabat-pejabat memakai kekuasaannya untuk menghancurkan bangsa ini. Tuh perkebunan, hutan-hutan dikundur dan lain sebagainya hanya untuk kepentingan para pejabat oligarki yang serakah. Saya tidak tahu mau dibawa kemana uangnya. Tapi keserakahan telah mengubah hidup mereka. Keserakahan telah membuat mereka tidak peduli kepada nasib siapapun. Mereka hanya peduli kepada mereka. Padahal nanti waktu mati, waktu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tidak satu pun yang bisa dibawa. Kalaupun ada orang mewasiatkan, kuburkan aku dengan mobilku. Kalau saya mau katakan, kalau orang yang di hidup ini tidak mau melakukan, gak ada masalah. Gak akan bisa kamu bawa hartamu. Aku kuburlah diriku supaya kuburlah diriku supaya aku mati dan semua hartaku kubur. Nggak bisa kamu kubur sendiri. Walaupun Yesus mengatakan biarlah orang mati menguburkan orang mati. Artinya kalau kamu mati secara rohani, mati, ya mati. Ada banyak orang yang mati juga yang menguburkan. Kalau tidak hidup di dalam kebenaran firman Allah. Nah, jadi kalau kita tahu bahwa firman itu menyucikan kita, betapa dahsyatnya firman itu dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Dan bukan tanpa maksud kalau firman itu mengubah kehidupan kita agar kita dapat berbuah.
Alkitab katakan di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar aku engkau tidak dapat mengerjakan apapun. Di luar aku engkau tidak akan berhasil. Di sini jangan hanya berhasil ditinjau dari segi ekonomi, tapi berhasil menurut standar ilahi, berbeda dengan standar dunia ini. Bukan berarti orang-orang yang percaya tidak bisa menikmati segala-galanya. Dan kita lihat itu bagaimana Abraham. Kita lihat orang-orang percaya di dunia ini. Tetapi kekayaan mereka pakai untuk sesuatu yang berguna. Yang paling kita mengherankan kita adalah yang coba saya bawa untuk berpikir. Orang Israel itu adalah bangsa pilihan Allah. Dan sebagai orang percaya, Alkitab katakan, firman Allah katakan, orang yang mengutuk Israel akan dikutuk oleh Tuhan. Orang yang memberkati orang Israel akan diberkati oleh Tuhan. Yang mau saya katakan adalah bahwa janji Tuhan itu diberikan kepada mereka di masa Abraham. Dan sampai hari ini terbukti bahwa janjinya, janji yang kekal diberikan kepada bangsa ini nyata. Kalau kita pikir secara manusia, mereka hanya tidak sampai 10 juta. Tapi kemampuan intelektual mereka, kreativitas mereka mengubah segala sesuatu di muka bumi ini. Ide-ide brilian diberikan oleh Tuhan. Kenapa? Saya pernah membaca sebuah buku, tapi buku itu saya tidak tahu ingat judulnya. Bahwa ketika orang Israel itu pagi-pagi sudah memperkatakan firman Allah. Itu sebabnya kita katakan, baca itu dalam Ulangan 6 ayat 4 dan seterusnya. Mereka memperkatakan firman Allah itu. Sekalipun mereka saat ini menolak sang Mesias itu. Tapi janji Tuhan yang telah dikatakan kepada Abraham itu akan terus dipenuhi oleh Tuhan. Sampai pada akhirnya nanti ketika mereka pada kedatangannya mereka tidak percaya, Tuhan akan mengambil tindakan kepada satu khusus kepada bangsa ini. Nggak berlaku itu sama saya. Kalau saya salah langsung kena. Tapi bangsa ini adalah bangsa yang spesial, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, imamat yang rajani, dan umat kepunyaan Allah. Supaya apa? Mereka memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil mereka dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Mana perbuatan-perbuatan besar? Lihatlah penemuan-penemuan spektakuler yang ada di muka bumi ini. Umumnya itu berasal dari mereka. Salah satu Iron Dome-nya yang bisa menangkis serangan-serangan rudal, walaupun masih ada kelemahan-kelemahan. Tapi dari kelemahan-kelemahan itu mereka akan memprosesnya lebih canggih lagi, lebih sempurna lagi. Ketika mereka ditolak untuk membeli tank-tank dari Inggris, mereka tidak putus asa. Mereka menciptakan sendiri tank-tanknya yang tercanggih saat ini, yang mampu menampung orang di dalamnya. Mesinnya biasanya ditaruh di belakang, dia taruh di depan, dalam rangka jangan sampai satu jiwa manusia yang ada dalam tank itu sampai meninggal dunia. Dan begitu luar biasanya. Mark kalau saya tidak salah. Ya, bukan Markibong. Mari kita bongkar. Jadi ketika mereka mengalami kesulitan, Tuhan memberikan mereka ide yang brilian. Ketika padang gurun Negev, padang gurun yang paling ganas, tidak ada mungkin kehidupan di sana. Tapi mereka mampu mengubah saat ini menjadi hutan yang begitu indah. Apa yang tidak mungkin? Pertanian. Mereka bisa memanfaatkan air, hanya menyampaikan di titik-titik yang tertentu.
supaya tumbuhan itu terus basah. Saya sudah melihat bagaimana tomat waktu disembalut dengan teknik dari Israel itu. Buahnya sangat banyak sekali, besar-besar. Indah. Dan saya menikmati buah itu sebanyak-banyaknya di sana. Dan saya bawa pulang juga sebanyak-banyaknya. Karena kami punya kesempatan pergi ke sana dan diberikan kesempatan untuk menikmatinya. Haleluya. Masih banyak air laut yang orang bingung bagaimana, Iran bingung bagaimana, mata airnya semua hilang, habis, rakyat pun marah. Israel, negara kecil, tapi mampu menyuplai ke beberapa negara. Wow, luar biasa. Kenapa? Air laut bisa dibuat menjadi air. Air-air yang mereka gunakan tidak dibuang. Mereka tampung dan mereka daur ulang dan mereka buat, dia semprotkan atau dia buang ke tanah Negev sana, sehingga terjadi kehidupan tumbuh-tumbuhan yang begitu. Setelah mereka kelola begitu rupa, keluar sudah menjadi pupuk dan lain sebagainya. Indonesia mengelola sampah saja agak tidak bisa. Hanya sedikit daerah-daerah yang bisa mengelola sampah. Selebihnya begitu dibiarkan. Ada yang baik tapi tidak mau meniru. Lebih baik uangnya digunakan untuk hal-hal yang sia-sia daripada hal yang bermanfaat. Satu contoh digunakan untuk yang sia-sia. Banyak kunjungan. Apa gunanya kunjungan? Coba dana itu dipakai untuk membuat seperti yang di Banyumas sana. Ada kok sudah banyak contoh di negeri ini yang menggunakan sampah. Bahkan saya mau katakan Cina kekurangan sampah untuk mereka kelola. Indonesia kelebihan sampah, sampai di sampah-sampah di mana-mana. Dan Indonesia terkenal dengan sampahnya sampai di laut-laut. Kenapa? Mereka tidak menyadari kalau orang-orang hidup dalam kebenaran, firman Allah mengubah pola pikir mereka, pola tindak mereka, pola bicara mereka. Sehingga membawa manfaat yang berguna bagi bangsa dan negara. Jadi itu sebabnya firman Allah itu menyucikan kita agar kita dapat berbuah dengan baik. Agar kita tetap tinggal di dalam Bapa. Dan juga agar kita tetap dikasihi Bapa. Agar kita tetap bersama-sama dengan Bapa. Jadi kesimpulannya adalah bahwa setiap kita yang ada, yang telah menerima pilihan Allah itu, di mana kita menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah, sadarilah manfaatnya dalam hidupmu. Ketika engkau menyadari manfaatnya dalam hidupmu, saya yakin dan percaya kita tidak akan pernah jatuh ke dalam kubangan yang sama. Kita tidak akan pernah jatuh ke dalam lubang yang sama. Kita akan berbeda. Kita akan tampil beda dengan dunia ini, dengan lingkungan kita. Karena apa? Tuhan menyatakan segala kasih karunia-Nya. Yang satu contoh saya mau katakan, kalau saya menyapu halaman rumah saya, ya, itu setiap sampah saya harus tampung. Saya tidak akan pernah biarkan sampah itu berada di jalan. Kalaupun pernah saya melakukan itu karena ada tukang sampah yang tidak bertanggung jawab, sehingga saya harus mengeksposnya melalui medsos. Saya ekspos melalui medsos dan kemudian ditanggapi, dan kemudian pada akhirnya dia mengangkat sampah-sampah itu kembali. Tapi kalau tidak,
Tapi setelah dia lakukan itu, jadi setelah ketika saya serahkan sampah, saya ekspos di mana-mana sampah, lalu saya lepas kepada orang yang punya tanggung jawab, lalu ditelepon dia. Dan kemudian sampai hari ini dia tidak pernah berani, tidak pernah tidak mengangkat sampah saya. Kalau tidak, saya akan ekspos lagi. Karena saya minta sebenarnya dia untuk dikeluarkan dari pekerjaannya. Karena apa? Ngangkat sampah, kok ada tuang sampah bekerja 1 kali 1 minggu, nggak baik. Orang-orang bekerja di luar sana pagi sore saya lihat, tapi di tempat kami ini enak saja dia. Saya sudah minta sebenarnya, tapi beliau katakan belum ada orang yang menggantikan atau bagaimana. Tetapi sejak saat itu dia mau mengangkat sampah saya. Dan kemudian saya, walaupun sudah diperlakukan demikian, saya tetap membuat sampah atau sampah saya atau plastik-plastik, lalu saya gantung supaya apa? Tidak berserakan di sana sini. Walaupun kadang jelek kalau saya gantung di tempat tertentu, tetapi tidak menjadi sakit mata kita ketika kita ada di depan rumah kita. Karena apa? Sampah yang tidak menyenangkan itu. Demikian juga kita, kalau kita tidak menerima hidup dari Yesus, dari darahnya yang menyucikan kita, dari darahnya yang menyucikan kita, kuasa Roh Kudus yang menyucikan kita, firman-Nya, kita juga akan menjadi sampah yang tidak berguna, yang akan dibuang. Tapi kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita akan menjadi pohon yang bermanfaat, yang menghasilkan buah-buah kebenaran, kasih, keadilan, dan ketaatan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah firman Allah sebagai orang-orang pilihan Tuhan, kami menyadari manfaat yang begitu luar biasa ketika kami menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Bukan sebaliknya Tuhan, menjadi batu sandungan, tapi sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih, dan kami juga berdoa kepada Pak pemerintah kami, diberikanlah hikmat akal budi dalam mengelola bangsa ini, supaya Bapa di surga dalam mengelola bangsa ini, Bapa di surga, mereka betul-betul memprioritaskan yang paling penting. Kami bukan menolak adanya MBG, tapi begitu prihatinnya kami kepada orang-orang yang tidak bisa menyelesaikan pendidikan mereka di perguruan tinggi oleh karena biaya pendidikan yang begitu luar biasa. Tetapi ketika dana pendidikan itu atau MBG itu mungkin untuk sementara itu tidak menyenangkan, tetapi ketika dipakai untuk sesuatu yang bermanfaat, jauh lebih bermanfaat, yaitu dengan mempergantikannya kepada universitas yang mencetak kader-kader bangsa dengan gratis, dan itu akan membawa kepada bekal masa depan mereka. Tapi kalau hanya sekedar MBG, itu hanya di ujungnya, sampai ke ujungnya hanyalah menjadi kotoran manusia yang tidak membawakan manfaat apa-apa. Tetapi Tuhan Bapa di surga, apapun itu pemerintah kami bermohon supaya mereka tahu memprioritaskan yang terpenting dalam bangsa ini, sehingga bangsa ini tidak menjadi bodoh, tidak mudah dibodohi oleh orang-orang yang merasa cakap untuk bisa membodohi. Tapi kami ingin mereka menjadi pintar, cerdas, sehingga mereka tidak lagi mudah dihasut, diprovokasi untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Terima kasih Tuhan. Hingga presiden kami, wakil presiden diberkati dengan hikmat akal budi, sehingga tahu memprioritaskan yang terbaik. Memprioritaskan yang terbaik salah satunya adalah menyediakan pendidikan sampai ke perguruan tinggi gratis, menyediakan lahan pekerjaan dengan jalan, memotong setiap anggaran untuk jalan-jalan ke luar negeri dan lain sebagainya. Bapa di surga, kami rindu melihat bangsa ini, bangsa yang diberkati. Kalaulah betul apa yang dikatakan oleh
Pak Mahfud MD itu. Kami bisa menerima 20 juta per bulan ketika kami, per orang di bangsa ini, ketika dikelola dengan baik. Mengapa para pemimpin tidak bisa mengelola dengan baik? Mengapa bisa terjadi kebocoran di sana sini yang begitu masif, yang kami dengar ada 3.000 triliun di tangan orang-orang yang berkuasa, dan sementara kami memiliki bunga pinjaman 1,3 juta, 1.300 triliun, tetapi ada orang yang korup sampai 3.000 triliun. Itu yang ketahuan. Bagaimana yang tidak ketahuan? Tuhan, itulah sebabnya kami berdoa supaya Roh Kudus hadir di tengah-tengah hati manusia, supaya mereka tidak melakukan apa yang jahat di mata-Mu, menyucikan mereka, hati mereka, supaya mereka tidak hidup dalam dosa. Kuasa firman-Mu menghidupi mereka sehingga mereka melakukan apa yang terbaik dalam hidup ini dan membangun bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Dan juga mereka-mereka umat-Mu dipelihara, dilindungi, dijagai Tuhan Bapa di surga. Tuhan tolong keluar masuk mereka diberkati oleh Tuhan. Dan mereka sekolah, Tuhan memberkati mereka dengan hikmat, akal budi. Yang bekerja, Tuhan berkati pekerjaan mereka. Semuanya Tuhan Bapa di surga, Tuhan memberkati. Gereja Tuhan menjadi suara kenabian di tengah-tengah dunia ini, untuk tidak sama dengan dunia ini, tapi berbeda dengan dunia ini. Orang-orang percaya, Engkau percayakan bekerja di pemerintahan, mereka menjadi corong ilahi untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan di tengah-tengah mereka bekerja. Terima kasih Bapa di surga, sehingga gereja-Mu akan tetap eksis di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih. Kami juga berdoa agar Engkau Allah memberkati umat-Mu yang dalam keadaan apapun mereka saat ini, dan juga memberkati Aceh, memberkati Sumatera Barat, Sumatera Utara yang beberapa waktu mengalami kehancuran yang begitu luar biasa. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong. Terima kasih Bapa di surga. Dan kalau engkau sakit, apapun sakit penyakitmu, arahkan tanganmu kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, Tuhan, hamba berdoa kepadamu. Mari engkau hadir kepada mereka, karena engkau tidak mengenal jarak ruangmu maupun waktu. Hadirlah kepada mereka, tumpangkan tangan atas mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit yang mereka lakukan keluar, dan oleh biru Yesus engkau sembuh, kuasanya engkau sembuh. Terima kasih Tuhan. Dan juga kami berdoa kepada mereka-mereka yang ada Tuhan, yang mengalami masalah, beban berat. Kalau engkau orangnya, arahkan tanganmu kepada Tuhan. Tuhan, lihat tangan-tangan diarahkan kepadamu. Engkau yang berjanji Kau memberikan kelegaan bagi mereka-mereka yang datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari Kau berikan kelegaan dengan cara menolong mereka, membela mereka, menjawab kebutuhan-kebutuhan mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih. Kami semuanya anak bangsa diberkati dari Sabang sampai Merauke, dari Dana sampai Pulau Rote. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang pulanglah dengan membawa damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus. Kecintaan Bapa dalam surga, persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai mulai saat ini sampai Maranatha. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.